yang kelima, ini adalah acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu mau'idhah, suatu pengambilan pelajaran hasanah yang baik sekaligus doa yang akan dibawakan oleh Habibana Ali Ridho Al-Kaf. Beliau adalah pimpinan Majelis Duta Hijrah dari Kadipaten. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rada lulus jawab salam. Kurang semangat, kurang kompak. Saya doakan yang jawab salamnya kompak, semangat, mudah-mudahan lancar rezekinya. Yang jawab salamnya kompak, semangat. Yang punya utang, ya Allah, lunaskan hutang-hutangnya. Amin ya Rabbal. Ada yang punya utang? Yang semangat, ada yang punya utang? Pengen lunas tidak? Benar? Ngebayar. Didoakan yang jawab salamnya kompak, semangat, mudah-mudahan diberikan rezeki untuk bayar hutangnya. Amin ya Rabbal. Yang jawab salamnya kompak, semangat, ya Allah, yang punya penyakit diangkat penyakitnya. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatina wa nur qulubina wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya ta'zim, yang saya muliakan, kepada para habaib, para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang mudah-mudahan mereka semua diberikan sehat wal afiat, panjang umur, istiqamah, amin ya Rabbal. Wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Darul Mukhtasin, ikhwani fillah, Ustaz Ahmad Hafidz, mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat wal afiat, dimudahkan segala hajat-hajatnya, amin ya Rabbal. Yang saya hormati, yang saya ta'zim, yang saya muliakan, aparat pemerintahan beserta seluruh jajarannya, yang mudah-mudahan mereka semua diberikan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah, amin ya Rabbal. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Kurang semangat, alhamdulillah. Kurang kencang, alhamdulillah. Redang sugan. Redang. Panas. Mudah-mudahan panas ini menjadikan asbab nanti diberikan naungan di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan berkat maulid diturunkan hujan yang berkah, hujan yang mampu mensuburkan sawah-sawah kita, hujan yang mampu mensuburkan tanah-tanah kita, hujan yang mampu mensuburkan kebun-kebun kita, amin ya Rabbal. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semuanya kenikmatan-kenikmatannya, alhamdulillah. Nikmat Islam, alhamdulillah. Nikmat iman, alhamdulillah. Nikmat sehat, alhamdulillah. Nikmat mauludan, alhamdulillah. Nikmat pengajian, alhamdulillah.
Nikmat boga duit, alhamdulillah. Sekarang saya mau nanya, dijawab yang kompak, yang semangat ya. Gak punya duit nikmat atau tidak ibu bapak? Cari timba tuh. Gak punya duit nikmat atau tidak? Yang jujur, nikmat mana? Boga duit atau tak boga duit? Wah, normal berarti. Alhamdulillah, berarti punya duit nih. Yang kencang punya duit nih. Gak punya duit? Lulus. Betul? Puyang. Betul? Saya ulangi. Punya duit nih. Gak punya duit? Halus, jujur. Kalau saya kasih umpama nih sama ibu bapak yang dirahmati Allah. Ini pemanasan dulu, karena cuaca panas harus panasin lagi. Ini saya kasih umpama. Apa judulnya? Umpama. Kalau saya kasih pilihan ke ibu bapak harus milih salah satu. Pilih mana? Punya uang banyak, tanah di mana-mana, sawah hektaran, sapi, mati. Gak punya duit tapi hidup. Pilih mana kira-kira? Ayo, bingung tuh. Pilih mana kira-kira? Boga duit naot, seboga duit hirup, ngasih anak itu. Pilih mana kira-kira? Milih hirup. Boga duit itu. Nyalamun hirup boga duit mah lain umpama kahoyong eta mah. Betul. Ini pilihannya punya duit tapi mati, nggak punya duit tapi hidup. Kalau ada umpama pilihan begitu, ibu bapak harus milih salah satu. Kira-kira mau milih yang mana? Hidup nggak punya. Ini umpama tong sieun teu boga duit, didoakeun boga duit kabeh. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Pilihan yang kedua, pilih mana? Punya duit banyak, penyakitnya banyak. Gak punya duit, sehat walafiat. Kira-kira pilih mana kira-kira? Sehat walaupun gak punya. Alhamdulillah. Jawab yang kompak, yang senang. Gak punya duit, nikmat atau tidak? Nikmat asal panjang ada umur, uang bisa dicari. Betul? Betul. Orang mati bisa nyari duit? Gak bakal bisa. Betul? Awak badan sehat, uang bisa dicari, betul? Awak badan sakit bisa dengan duit? Hah? Awak gede bisa dengan duit? Nu aya ngaluarkeun? Betul? Betul? Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, kenapa saya kasih umpama demikian? Supaya kita semua sadar bahwasanya nikmat Allah yang paling besar, nikmat Allah yang paling agung, yang harus setiap detik kita syukuri, yaitu nikmat sehat panjang, dipakai untuk ibadah. Alhamdulillah. Maka demi Allah, hadirin hadirat, duduknya ibu, duduknya bapak di siang hari ini, walaupun panasnya matahari, ini adalah kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mengapa? Karena duduknya kita di tempat ini, insya Allah dudukan yang akan menjaminkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Seperti mana yang dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, "Mazi kama majma'il maulid yujallil kurub." Tidak ada perkumpulan yang mampu menghilangkan kesusahan, tidak ada perkumpulan yang mampu menghilangkan kegelisahan kecuali perkumpulan maulid Nabi besar Muhammad. Dawa ketaubatukal ya ausi idza batatub. Beliau katakan perkumpulan seperti ini maulid Nabi adalah perkumpulan yang tepat bagi kita pendosa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu. La jama' la takhbar bihi jami'ud dzunub. Beliau katakan perkumpulan maulid semacam pagi hari ini adalah perkumpulan yang tidak diragukan lagi. Selesai beranjaknya kita dari majelis ini, dosa kita pasti diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Mengapa ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dengan sebab maulid dosa kita diampuni? Iya, jangankan kita ibu, jangankan kita bapak, kita orang beriman sama Nabi. Ibu bapak, kalau ibu bapak tahu pamannya Kanjeng Nabi yang sudah dipatenkan dalam Al-Quran masuk ke dalam api neraka, siapa namanya kira-kira? Abu Lahab. Yang jelas-jelas dalam Al-Quran Allah katakan, tabbat yada abi lahab. Celaka Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Lahab memusuhi Nabi, karena Abu Lahab memerangi Nabi, maka Abu Lahab dimasukkan ke dalam api neraka. Itu Abu Lahab.
pamannya Rasul, pamannya Nabi, sudah dipatenkan dalam Al-Quran masuk neraka. Kira-kira kalau sudah dipatenkan masuk neraka, bisa dirubah tidak? Bisa dirubah tidak? Tidak bisa. Artinya sudah pasti akan masuk api neraka. Tapi di dalam riwayat Sahih Bukhari, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Abu Lahab bapak, setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah. Mengapa? Karena di hari Senin Abu Lahab pernah gembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Jadi Abu Lahab pernah suatu hari di hari Senin didatangi oleh hamba sahaya, oleh pelayannya yang bernama Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah itu pelayan hamba sahayanya Abu Lahab. Datang memberikan kabar kepada Abu Lahab, wahai tuanku Abu Lahab, di hari ini engkau memiliki ponakan baru laki-laki yang keluar dari rahim Aminah yang bernama Muhammad. Maka Abu Lahab gembira, Abu Lahab senang. Saking gembiranya, saking senangnya Abu Lahab, ini Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab karena ekspresi gembiranya karena kelahiran Nabi besar Muhammad. Cuman hari Senin doang, cuman satu hari doang Abu Lahab gembira dengan kelahiran Nabi. Sisa umurnya Abu Lahab memerangi Nabi. Sisa umurnya Abu Lahab memusuhi Nabi. Tapi ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah tidak melupakan gembiranya Abu Lahab. Allah tidak merupakan senangnya Abu Lahab. Maka setiap hari Senin Abu Lahab diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena gembira dengan kelahiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dalam ulama dalam hal ini mengatakan idza kana hadza kafir ja'a dhimmahu wa tabbat yadahu fi jahimil mukhallada. Kalau saja Abu Lahab orang kafir yang sudah dipatenkan dalam Al-Quran bakal masuk neraka, ata annahu fi yaumil itsnin daiban yukhaffaf anhu lisurur bi ahmada. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya dirinya diringankan adabnya oleh Allah setiap hari Senin karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Fama dhanna bil 'abdil ladzi kana 'umruhu bi Ahmad masrur wa mata muwahhida. Bagaimana kalau kita orang Islam? Bagaimana dengan kita orang yang beriman sama Nabi? Jika saja Abu Lahab orang kafir diringankan adabnya oleh Allah karena gembira, apalagi kita umat Nabi yang beriman dengan Nabi, yang cinta sama Nabi, merayakan maulid Nabi, gembira dengan kelahiran Nabi. Mudah-mudahan ini jadi tameng kita api neraka. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Maka itu hadirat, itu pentingnya kita hadir maulid. Itu pentingnya kita merayakan maulid. Bahkan Al-Imam Syekh Mutawalli Asy'ari dalam satu ucapannya beliau katakan, ma min baitin, tidaklah satu rumah, au masjidin, atau satu masjid, au mahallatin, atau satu lingkungan, dibacakan di rumah tersebut, dibacakan di masjid tersebut, dibacakan di lingkungan tersebut, apa yang dibaca? Maulid Nabi besar Muhammad. Illa hafatil malaika, kecuali para malaikat akan mengelilingi rumah, malaikat akan mengelilingi masjid, malaikat akan mengelilingi suatu lingkungan yang dibacakan maulid Nabi besar Muhammad. Wa sallatil malaika ala ahli dalikal makan, dan para malaikat akan memintakan ampun kepada Allah. Bagi siapa ibu bapak? Bagi orang yang merayakan maulid di rumahnya, bagi orang yang merayakan maulid di masjidnya, bagi orang yang merayakan maulid di lingkungannya. Alhamdulillah. Bukan hanya itu, wa ammahumullah birrahmah wa ridwan. Allah akan menghujani rahmat, Allah akan menghujani ridhonya bagi orang-orang yang merayakan maulid Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kurang kompak, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya mau nanya ibu bapak, kira-kira meludahan bagus atau tidak? Kurang kompak, meludahan bagus atau tidak? Sesat atau tidak? Bid'ah atau ibadah? Alhamdulillah. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, perayaan semacam hari ini adalah perayaan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, yang harus terus-menerus diteruskan oleh generasi-generasi kita. Karena perayaan maulid adalah perayaan yang mampu membawa berkah bagi lingkungan, bagi masjid, bagi keluarga kita. Karena berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul? Memang isi bulan itu apa ya, Siti?
Kok sampai ada orang yang membid'ahkan maulid? Kok sampai ada orang-orang yang menyesatkan maulid? Itu orang-orang yang menyesatkan maulid, yang membid'ahkan maulid itu orang yang nggak tahu isi muludan. Betul? Betul? Sampai ada yang bilang kayak gitu ibu bapak nggak ada di zaman Rasul. Perkumpulan semeteh ini nggak ada di zaman Nabi. Nabi nggak pernah muludan seperti ini. Cek saha. Betul? Justru pertama kali yang mencontohkan, yang memberikan contoh teladan bagi kita untuk merayakan maulid bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan kiai, bukan ulama, bukan habaib, tapi yang pertama kali mencontohkan maulid Nabi adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad. Beliau pernah ibu tanya, Nabi Muhammad pernah suatu hari berpuasa di hari Senin. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Maka dijawab oleh Nabi, ada yaumul tufi wa biyab'atu. Ini hari aku dilahirkan dan hari ini aku diutus menjadi Rasul. Ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi saja mensyukuri hari maulidnya, hari lahirnya dengan ibadah puasa. Maka demikian pula dengan kita obatnya. Di hari ini pun kita mensyukuri hari kelahiran Nabi, tapi tidak dengan puasa, tapi tetap dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu. Apa saja Bib nilai-nilai ibadahnya? Pertama, silaturahmi. Betul? Betul? Kita silaturahmi di pagi hari ini. Kira-kira silaturahmi ini bagus atau tidak? Sesat atau tidak? Bid'ah atau ibadah? Alhamdulillah, justru berkah silaturahmi Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, bersatulah kalian dengan tali agamanya Allah, jangan sampai di antara kalian bercerai-berai. Betul? Kita ibu bapak umat Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bersatu, dan kita tidak mungkin bersatu kecuali dengan maka demi Allah, silaturahmi adalah amalan. Bersatunya umat Islam adalah perbuatan yang akan mengundang ridhonya baginda Nabi besar Muhammad. Maka saya ingatkan ibu bapak cukup, kita ini sudah berapa kali menyakiti hati Nabi, cuma kita nggak ada yang sadar. Berapa kali coba kita bikin sedih Nabi Muhammad, cuma kita nggak ada yang sadar. Bib, kapan kita menyakiti Nabi? Bib, kapan kita menggores hati Nabi? Iya, dengan bercerainya di antara umat Islam, dengan saling memfitnahnya, saling menjatuhkannya umat Islam, itu adalah perkara yang bikin Nabi Muhammad sedih melihat umatnya. Betul? Kok mau DKHD sakedap deui sebentar lagi 2024. Betul? 2024 ada momen Pilpres. Betul? Saya ingatkan di tempat ini, silahkan ibu bapak, silahkan pilih pemimpin sesuai hati nurani ibu. Pilih pemimpin sesuai hati nurani bapak. Mau partainya merah, biru, hijau, kuning, monggo silahkan. Tapi hati-hati, jangan gara-gara partai, jangan gara-gara pilpres, jangan gara-gara politik kita bercerai-berai. Betul? Betul? Karena saya nggak pernah baca di hadis ataupun di Quran, nggak ada orang masuk surga gara-gara partai. Ada tidak? Nggak ada. Nggak ada orang masuk surga gara-gara politik. Betul? Yang ada orang masuk surga gara-gara di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur. Betul? Namanya pesta rakyat. Ayo, namanya pesta harus bahagia. Jangan gara-gara pesta rakyat bahagia, bukannya bahagia malah saling mencaci, saling menjatuhkan. Naudzubillahi min. Gimana negeri ini mau maju kalau masyarakatnya aja dipecah belah? Betul? Gimana negeri ini mau jaya kalau ulamanya saja diadu domba? Betul? Maka ayo ibu bapak yang dirahmati Allah, di bulan Maulid ini ayo kita gembirakan Nabi dengan apa? Bersatunya umat Islam, insya. Itu yang pertama. Yang kedua, isi Maulid Nabi yaitu kita membaca sejarah Kanjeng Nabi. Saya mau bertanya, baca sejarah Kanjeng Nabi bagus atau tidak? Sesat atau tidak? Bid'ah atau ibadah? Alhamdulillah. Maka saya mau nanya ibu bapak yang dirahmati Allah, jawab yang kompak, jawab yang semangat.
yang hadir di pagi menjelang siang ini semuanya cinta nggak sama Nabi? Yakin? Benar. Kan cinta itu mengenal yang dicinta, betul? Kalau sudah ngomong cinta berarti harus kenal yang dicinta. Ibu bapak cinta nggak sama Nabi? Kalau cinta sama Nabi, kenal dong sama Nabi, betul? Kalau kenal sama Nabi, saya mau bertanya sama ibu dan bapak. Santri jangan menjawab. Saya mau tanya sama masyarakat di sini semua, sama wali santri, sama semua masyarakat di sini. Kalau memang cinta dan kenal Nabi, saya mau nanya, ada berapa anaknya Nabi Muhammad sebutkan? Oh, banyak sahabat sabaraha. 7, sebutkan. Teu apa tak poho? Saya nanya lagi, gak apa atau lupa? Lupa. Oke, kalau lupa berarti pernah apa, betul? Kalau pernah apa, saya kasih awang-awang, saya kasih ingatan dikit nih. Qasim, Abdullah, lanjutkan. Terus bener mau yang ngejawab terus bener. Terus ngaco jawabannya, betul? Berarti lain poho, penyaho eta mah. Betul? Oke, saya kasih pertanyaan yang lebih ringkas. Saya kasih pertanyaan yang lebih ringan. Ada berapa anaknya Raffi Ahmad? Hah? 2, sebutkan. Rafathar, bagus. Wow, anaknya ngapal kayaknya. 2 siapa? Raya Anja panggilannya siapa? Oh, Masya Allah, tengarti. Ai anak Raffi Ahmad diarapalkan. Anak Nabi Muhammad, oh lu apal. Oke, di hari kiamat di sahabatan susah Raffi Ahmad tak Nabi Muhammad. Hah? Nanti di hari kiamat disahabati sama siapa? Sama Nabi Muhammad atau Raffi Ahmad? Sama Nabi Muhammad. Kalau disahabati sama Nabi Muhammad, ya kita harus kenal Nabi Muhammad. Tapi gak apa-apa ibu bapak dirahmati Allah, gak apa-apa. Di sini membuktikan ibu bapak bahwasanya kita tuh kalau mau kenal seseorang harus ada medianya, betul nggak? Betul nggak? Ibu bapak tadi bisa hafal anak Raffi Ahmad bukan tiba-tiba langsung hafal, tapi gara-gara ada media, betul? Apa medianya? Instagram, TikTok, YouTube, betul? Apalagi minggu-minggu kemarin cipungnya sakit. Wah, berita cikung mulu. Betul? Ya gimana enggak apa? Tapi coba ibu bapak saya mau bertanya. Kalau ibu bapak nggak punya media, nggak punya TikTok, nggak punya TV, nggak punya YouTube, nggak punya Instagram, kira-kira tahu nggak Raffi Ahmad? Nggak bakal tahu, betul nggak? Nah, wahakada begitu juga ibu bapak. Ibu bapak tidak akan tiba-tiba bisa kenal Nabi. Ibu bapak tidak akan bisa tiba-tiba kenal keluarga Nabi kecuali harus ada medianya, betul? Siapa media yang bisa mengenalkan ibu? Siapa media yang bisa mengenalkan bapak untuk kenal kepada baginda Nabi Muhammad? Tiada lain para kiai, para alim ulama. Betul? Maka alhamdulillah di desa ini, di tempat ini alhamdulillah ada guru kita Al-Ustaz Ahmad Hafiz. Beliau punya pondok pesantren Darul Mukhlasin. Ini kenikmatan terbesar bagi desa ini, ibu bapak yang dirahmati Allah. Mengapa? Karena di tempat ini ibu bapak kita dikenalkan sama Nabi Muhammad. Di tempat ini anak-anak kita dikenalkan Nabi Muhammad. Di tempat ini generasi kita dikenalkan Nabi Muhammad. Wallahi demi Allah, para kiai, para ulama, tujuan mereka berdakwah bukan ingin mencari harta. Tujuan mereka berdakwah bukan hanya mencari popularitas, tapi tujuan mereka berdakwah cuma satu, ingin mengajak ibu, ingin mengajak bapak, ingin mengajak anak ibu dan bapak untuk bersanding dengan Nabi Muhammad di surga. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Apalagi ini ahli santri, betul? Betul. Demi Allah, merdekanya negara Indonesia ini tidak lepas dari darahnya para alim ulama, betul? Tidak lepas dari darahnya para kiai, tidak lepas dari darahnya para santri, betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, pertanyaannya, ketika 78 tahun negara Republik Indonesia ini merdeka, apakah ada di antara ulama kita
Apakah ada di antara kiai kita, apakah ada di antara santri-santri kita yang ketika merdeka negara ini minta pangkat kepada pemerintah? Ada enggak? Minta jabatan ada enggak? Minta proyek ada enggak? Tidak ada. Mereka tulus, para alim ulama, para kiai, para santri mengorbankan nyawa, mengorbankan jiwa, mengorbankan harta, mengorbankan keluarga untuk negeri ini, tulus ikhlas. Mereka tidak minta pangkat, mereka tidak minta jabatan, mereka tidak minta uang. Yang mereka minta satu, tolong hai para pemerintah, izinkan kami ketika negara ini merdeka untuk mengajak umat Indonesia kenal kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dengerin, ini pentingnya perannya ulama. Kita nggak mungkin kenal Nabi, anak-anak kita nggak mungkin kenal Nabi kalau tidak melalui lisannya para kiai, para alim, ulama. Apalagi ibu bapak dengerin, ya Allah, coba lihat di YouTube, di Instagram, di Facebook, coba lihat anak-anak zaman sekarang SD, SMP, masya Allah, akhlaknya sudah brutal, betul nggak? Betul nggak? Ya Allah, yang namanya bacok-bacokan udah biasa. Yang namanya berantem udah biasa, yang namanya pacaran udah biasa, betul atau tidak? Iya, Bib, tenang, itu anak orang lain, bukan anak saya. Iya, sekarang anak ibu bapak aman, tapi nggak menjamin apakah nanti ke depan pergaulan itu akan masuk kepada keluarga kita. Hati-hati, sekarang keluarga kita aman, tapi nggak tahu nanti mungkin tahun depan, mungkin bulan depan, anak kita gaul sama orang, nongkrong sama orang, orangnya yang ditongkrongin nggak ada pendidikan agama, nggak ada akhlak Rasul. Akhirnya anak-anak kita pun ikut mengikuti akhlak mereka. Karena ulama katakan, menjalas janas, orang itu duduk sesuai, orang itu sejenis dengan teman duduknya. Teman duduknya tukang minyak wangi, mau nggak mau ke bawah wangi, betul? Teman duduknya tukang ikan asin, mau nggak mau bawa ke bau ikan asin. Sana jangan kemeli lauk asin, tapi ke bau asin, betul? Teman duduknya tukang mabuk, mau nggak mau ke bawah mabuk. Teman duduknya tukang narkoba, mau nggak mau ke bawah narko. Tapi kalau teman duduknya ulama, mau nggak mau ke bawah jadi ulama. Teman duduknya santri, mau nggak mau ke bawah santri. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya mohon, tolong, hei para orang tua, banggalah kalian kalau punya anak di pondok pesantren. Banggalah kalian kalau punya anak di pondok pesantren. Mengapa? Karena anak yang di pondokan pesantren adalah anak yang insya Allah akan dicetak menjadi kader-kader bangsa yang taat kepada agama. Insya Bu, Pak, Tongsiun. Kan orang tua zaman sekarang mah pikirnya gini, Beb, kalau anak saya mondok nanti gimana keluarnya, kalau keluar pondok cari duitnya gimana? Masa jadi guru ngaji? Betul? Masa jadi kiai? Betul? Tak kasih tahu ibu bapak yang dirahmati Allah, pondok pesantren itu bukan hanya tempat mencetak para kiai. Pondok pesantren itu bukan hanya tempat mencetak guru-guru ngaji, tapi pondok pesantren tempat mencetak generasi bangsa yang taat kepada agama. Buktinya banyak lulusan pesantren jadi orang-orang berdasi, betul? Buktinya banyak lulusan pesantren menjadi pengusaha mandiri, betul? Itu menandakan pondok pesantren bukan hanya mencetak guru ngaji, tapi pondok pesantren mencetak generasi bangsa yang taat kepada agama, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulnya. Insya ibu bapak, saya mau nanya sama orang tua nih, yang wali santri di sini. Semua orang tua yang hadir di acara ini, saya mau nanya, semuanya bakal mati atau tidak? Jawab yang kompak, bakal mati atau tidak? Betul? Kullu nafsin dha'iqatun, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita semua pasti akan mati. Nah, kalau ibu bapak meninggal dunia, pasti ibu bapak meninggalkan harta benda untuk anak-anak kita, betul nggak? Meninggalkan warisan, betul? Saya kasih tahu ibu bapak, warisan termahal orang tua setelah meninggal dunia bukan sawah, bukan kebun, bukan rumah, bukan mobil. Ibu bapak meninggal dunia, meninggalkan sawah, meninggalkan rumah, meninggalkan kebun,
ninggalkan mobil untuk anak ibu dan bapak. Saya mau nanya, itu sawah, mobil, kebun yang ditinggalkan orang tua setelah meninggal dunia untuk anaknya bisa dijual tidak oleh anak-anak kita? Jawab yang kencang, bisa dijual tidak? Bisa. Ninggalkan sawah, sawah bisa dijual. Ninggalkan mobil, mobil bisa dijual. Ninggalkan kebun, kebun bisa dijual. Iya, kalau pembagiannya rata. Kadang-kadang anak adik sama kakak setelah meninggal orang tuanya rebut-rebutan warisan, bunuh-bunuhan adik kakak, betul? Yang malah jadi imbas orang tuanya dalam kubur kesian, betul? Jangan ngerasa aman meninggalkan harta untuk anak. Tapi warisan terkenal orang tua setelah meninggal dunia yaitu anak-anaknya. Ibu bapak meninggal dunia meninggalkan anak, anak bisa dijual atau tidak? Jawab yang kompak, anak bisa dijual atau tidak? Artinya ketika ibu dan bapak meninggal dunia, meninggalkan anak yang nggak bisa ngaji, meninggalkan anak yang nggak bisa sholat, yang meninggalkan anak yang tukang maksiat. Selama anak ibu, selama anak bapak hidup di alam dunia, tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat, setiap hari maksiat, maka dosa anak ibu, dosa anak bapak akan terus ngalir ke kuburan orang tuanya sampai hari kiamat. Naudzubillahi min, walaupun anaknya kiai, walaupun anaknya habaib, ninggalkan anak yang bisa ngaji, ninggalkan anak yang enggak bisa sholat, maka itu anak akan menghinakan orang tuanya nanti kelak di akhirat. Naudzubillahi min. Tapi kalau ibu bapak meninggal dunia, ninggalkan anak yang saleh solehah, ninggalkan anak yang belajar ilmu agama, ninggalkan anak yang dekat dengan alim ulama, ninggalkan anak yang bisa baca Al-Quran, ninggalkan anak yang bisa sholat. Selama anak ibu, selama anak bapak hidup di alam dunia, baca Al-Quran, sholat, ibadah, maka pahalanya akan terus mengalir ke kuburan orang tuanya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal. Walaupun dahulu orang tuanya preman, walaupun orang tuanya orang awam, tapi ninggalkan anak yang saleh solehah, maka si anak ini akan mengangkat derajat orang tuanya kelak di hari kiamat. Alhamdulillah. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, itu pentingnya pondok pesantren, itu pentingnya pendidikan ilmu agama agar mendidik anak kita belajar ilmu agama. Cuman orang tua zaman sekarang anaknya baru mondok sebulan, 2 bulan, datangin ke pondoknya, datangin ke kiainya, kiai izin. Kenapa ibu bapak? Saya mau ngambil anak saya. Lah kenapa? Saya gak tega kiai. Kalau di pondok makanya terong terus. Betul? Kalau di pondok makanya tempe terus. Kesian, sebelum mondok badannya gemuk, pas mondok sebulan 2 bulan udah kurus. Saya gak tega kiai. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sedih anaknya mondok. Jauh dari ibunya, jauh dari bapaknya, sepi. Ada nggak orang tua seperti itu? Ada nggak? Ya dikit-dikit liatin anaknya, ada nggak? Ada nggak? Dengerin bapak. Orang tua zaman sekarang tuh lebih senang anaknya di rumah. Orang tua zaman sekarang lebih senang anaknya seorang formal. Kenapa? Karena pulangnya ke rumah. Betul. Tapi dengerin. Ibu bapak boleh bahagia. Sekarang punya anak di rumah terus. Bisa ke kontrol, tiap hari bisa dilihat, tiap hari bisa dipeluk. Tanpa ilmu agama nggak apa-apa. Yang penting tiap hari saya lihat anak saya. Betul. Sekarang ibu bapak boleh bangga punya anak demikian. Tapi nanti ketika anak ibu bapak tumbuh dewasa tanpa ilmu Nabi, tanpa cahaya Nabi, kegembiraan ibu, kegembiraan bapak akan berubah menjadi tangisan darah ketika melihat anak itu tumbuh menjadi anak yang durhaka. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Tapi kalau ibu bapak punya anak pondok pesantren, sedih, rindu, nangis tiap hari, nangis. Tapi dengerin, tangisan ibu bapak, sedihnya ibu bapak ditinggal anak pondok pesantren akan berbuah kegembiraan ketika melihat anak ibu bapak keluar pesantren dan jadi anak yang saleh solehah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu pentingnya kita mengenal Nabi, itu pentingnya kita mengenal sejarah Nabi. Dan demi Allah, sampai kapanpun kita tidak akan mengenal sejarah Nabi, sampai kapanpun kita tidak akan pernah tahu sejarah Nabi, kecuali kalau kita dekat dengan para kiai, para alim, ulama. Insya
Makanya ibu bapak kalau ada pondok pesantren dibantu. Betul? Betul? Dengarti urang mah. Saya tuh Bu Pak sering ceramah di pondok pesantren, di Ciamis, di Tasik, di Majalengka. Kalau saya ceramah di pesantren itu kadang-kadang ya Allah, ada kadang-kadang pernah saya ceramah di pondok, satu pondok, itu pondok ya Allah bangunannya belum bener, belum tuntas, belum selesai. Saya tanya sama kiainya, Kiai, ini kenapa bangunan mangkrak nih? Ada bangunan asrama kok mangkrak, kok lama kayak udah lumutan, kenapa nggak dibangun kembali? Apa jawab kiainya? Belum ada duitnya, Bib. Saya lihat santrinya banyak tuh. Saya tanya, loh Kiai, ini santri-santri yang belajar di sini emang nggak bayar? Dijawab, dulu pernah bayar, Bib. Sekarang gratis. Kok bisa? Iya, Bib, di demo sama wali santri. Innalillahi wa inna ilaihi. Katanya bahkan Bib ada santri, ada wali santri ngomong ke saya, Bib, ke kiainya Bu, Pak, ke kiainya nih ngomong begini, Pak Kiai, kalau ngajarin anak ngaji itu yang ikhlas, jangan ada SPP-nya, jangan ada bayarannya, ngajarin ngaji itu yang ikhlas. Innalillahi wa inna ilaihi. Ada nggak orang tua seperti itu? Ada nggak? Ada nggak? Ngacung. Di Rukiah kurang terus itu deh. Betul. Hei, saya mau nanya sama orang tua yang ngajarin ikhlas sama kiai, dengerin. Saya mau ngasih tahu kepada orang tua, wali-wali santri yang lantang ngomong ke kiai harus ikhlas, pondok ada gratis, dengerin. Ibu, bapak pernah nggak ngomong ke guru SMP, anak ibu? Pernah ngomong nggak kepada guru anak SMA bapak? Ke dosen ibu, ke dosen guru anak kita, ke dosen guru anak-anak ibu dan bapak, pernah ngomong ini kepada dosennya? Pak dosen, kalau ngajarin kuliah anak-anaknya ikhlas, pernah nggak? Pernah nggak? Dengarti aing mah. Aika dosen tua ini ngomong ikhlas. Aika kiai gawaniana ngomong ikhlas. Lu nyaho ikhlas kiai itu dosen. Hah? Yang tahu makna ikhlas itu kiai atau guru SMP? Yang tahu makna ikhlas itu kiai atau guru SMA? Betul. Kok sekarang zaman orang tua kalau anaknya SMP, SMA, kuliah puluhan juta nggak pernah nawar, langsung dibayar depan muka, bahkan disokok sampai asuh anaknya. Betul. Tapi kira anak pesantren, masya Allah, ngeluarin SPP 100.000, 200.000 per bulan, mahal. Innalillahi wa inna ilaihi. Dengerin ibu bapak rahmatullah. Kalau ibu bapak meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, itu kan akan ditanya oleh dua malaikat, betul atau tidak? Malaikat apa? Munkar, Nakir. Nah, Munkar, Nakir kalau kita masuk ke dalam kubur nanya apa? Apakah nanya begini? Ibu bapak dulu sarjana apa? S1, S2? Nanya enggak? Yang ditanya apa? SMP-nya di mana gitu? Apa itu IPA? Apa itu IPS? Kira-kira malaikat Munkar Nakir nanya begitu enggak? Yang ditanya kalau kita masuk ke dalam kubur oleh malaikat Munkar Nakir itu apa? Man rabbuka? Betul. Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Wa ma kiblatuka? Apa kiblatmu? Wa ma kitabuka? Apa kitabmu? Wa ma ikhwanuka? Siapa saudaramu? Wah gampang Bib, kudu mondok eta mah jawab lagi gampang. Tuhan kita Allah. Ayeuna ngomong gitu. Nabi kita Muhammad gampang Bib, kudu mondok cenah. Ibu bapak dengerin. Yang bisa jawab pertanyaan Munkar wa Nakir bukan IQ ibu dan bapak, bukan hafalan ibu dan bapak. Sekarang memang hafal, tapi nanti yang jawab dalam kubur bukan IQ kita, bukan hafal kita, tapi yang menjawab dan mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Kita nggak bakal ada iman kecuali lewat ibadah, betul. Kita nggak bakal bisa ibadah kecuali ada ilmunya, betul. Kita nggak bakal tahu ilmu ibadah kecuali melalui jasanya para kiai, para alim. Makanya ilmu agama itu kalau ibu bapak mau bayar puluhan juta, ratusan juta, nggak bakal bisa mampu terbayar karena itu adalah warisan Rasulullah dan warisan Nabi Muhammad, tidak ada harganya, betul atau tidak? Maka ayo sing saladar. Jangan kiai yang minta ke rumah-rumah bawa proposal.
Tapi kita masakannya sadar. Oh, ini lagi bangun pondok pesantren nih. Kalau ada pondok pesantren desa ini berarti anak-anak kita, generasi kita akan terjamin keimanannya. Bantu dengan sukarela. Bantu perjuangannya. Jangan sudah kiainya ngeluarin duit, ngajar ngaji, ngasih makan santri, orang tuanya santai-santai di rumah. Nu penting anak mondok lah. Naudzubillahi min. Ayo orang tua sadar. Negeri ini akan jaya kalau kita mempunyai generasi bangsa yang taat agama. Insya itu yang kedua. Yang ketiga, isi mulut itu kita membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saya mau nanya, sholawatan bagus atau tidak? Sesat atau tidak? Bid'ah atau ibadah? Saya mau nanya, ibu bapak cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Kalau cinta sama Nabi pasti sering sholawat sama Nabi, betul? Saya mau nanya, yang hadir di pagi hari ini ada nggak yang tiap hari sholawatnya 1000 kali? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Saya kurangi, yang tiap hari sholawatnya 500 kali ada nggak? Lumayan ada. Yang setiap hari sholawatnya 100 kali ada nggak? Semakin sedikit semakin banyak. Alhamdulillah. Yang sholawatnya sehari 50 kali ada nggak? Sehari 10 kali ada nggak? Sehari nggak sama sekali ada tidak? Berarti itu sholat ada jilmah. Awan ayah jalmi itu sholawat sama sekali berarti taraso nyakumah hidup merek bagja. Bagaimana hidupnya mau bahagia? Bagaimana hidupnya mau selamat? Orang sholawat nggak pernah, sholat nggak pernah. Naudzubillahi min. Maka terakhir saya katakan kunci selamat dunia akhirat 3 saja ibu bapak. Pertama, dekat dengan alim ulama. Kedua, perbanyak sholat. Ketiga, jaga insya. Maka sekarang saya mau ngajak sholawatan bareng-bareng. Setuju atau tidak? Siap kompak, siap semangat. Insya. Bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bareng-bareng. Salatullah sadar bersama, hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam baka. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh, tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah salat subuh. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yasin. Saya minta pas kalimat sholat subuhnya agak kompak, agak semangat. Siap? Pas kalimat apa ibu bapak? Subuh agak dikencengin, dikompakin. Siap? Pas kalimat sholat subuh backing vokal hadronya berhenti. Siap? Coba dites. Karena tak pernah sholat. Ngajak dong. Pas kalimat sholat subuh hadronya berhenti. Siap? Karena tak pernah salat. Masih kena mingkem. Ayang barang-barang pokok nama. Karena tak pernah salat. Tok ngambek sing ikhlas. Siap. Terasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh, tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah
bujur sudah berada di dalam kubur. Kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah. Punya subuh bayi dia. Ayo start sabar waktu ibu. Sabar waktu. 5 waktu. Mami tisuk. Bu, kedua. 3, 4, 5. Nyana sedikit subuh bayi. Siap. Siap. Ulangi. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur, kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah. Mantap. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu tandanya orang kesasar, malaikat Adam semakin kasar, kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah. Mantap. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bagaimana kau sahabat karib, kita semua tidak senasib, kulit dan daging dipukul menjerit karena tak pernah. Wabilhadi wa kulli mujah bi ahli ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah. Terakhir lebih kompak, lebih semangat bareng-bareng. Ilahi sallimil minal afat wa min hamdin bi ahlil qadri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi itu semua isi mudahan tubuh, Pak. Jadi pertama isi mudahan apa? Silatur. Yang kedua baca sejarah Kanjeng. Yang ketiga sholawat sama Kanjeng. Yang keempat sedekah, betul atau tidak? Kira-kira di antara 4 ini ada nggak amalan yang sesat? Ada tidak? Di antara 4 ini ada nggak yang bid'ah? Semuanya ibadah atau bid'ah? Sesat atau bagus? Alhamdulillah. Dan 4 ini semua ada di satu momen, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad. Berarti maulidan bagus atau tidak? Sesat atau tidak? Bid'ah atau ibadah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah berkah maulid kita semua diampuni dosanya oleh Allah. Berkat maulid dikabulkan hajatnya oleh Allah. Berkat maulid diangkat segala penyakitnya. Berkat maulid ya Allah berikan hujan yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabr wa qina adzabal mahsyar. Dan ya Allah jadikan ya Allah perkumpulan kami di siang hari ini perkumpulan yang menjadikan asbab kami semua husnul khatimah. Sebut nyawa kami husnul khatimah. Sebut nyawa anak-anak kami husnul khatimah. Sebut nyawa orang tua kami husnul khatimah.
cabut nyawa kerabat kami husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Habidan hayy basadana hadini wa rabbikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaat sekalian. Baiklah, selesai sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Namun sebelum saya menutup acara pada hari ini, saya sebagai pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.